Ayat ini diawali dengan sanjungan atau pujian kepada Allah. Maha suci, maha barokah, zat yang di tangannya lah segala kerajaan. Kalau di dalam Asmaul Husna, Malikal Mulki, yang memiliki semua kerajaan, yang memiliki semua kekuasaan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kekuasaan-kekuasaan yang ada di langit dan bumi, kerajaan-kerajaan di langit dan bumi, kerajaan-kerajaan di alam manusia, di alam jin, semua itu ada di tangan Allah. Semua di dalam genggaman Allah. Sehingga manakala ada manusia-manusia yang menjadi penguasa, yang menjadi pemimpin suatu wilayah, itu berarti sedang diberikan amanah, titipan oleh Allah, zat yang memiliki kekuasaan sesungguhnya. Manusia-manusia itu hanya dititipi kekuasaan, hanya dipinjami kekuasaan oleh yang maha memiliki segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Allah memberikan kekuasaan, memberikan kerajaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Demikian juga Allah mencabut atau mengambil kekuasaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki pula. Kalau kita memahami ayat ini, kita tidak terlalu berpikir bahwasanya kekuasaan itu adalah hasil dari upaya-upaya manusia. Misalnya ini yang sering terjadi ya, ketika pilkada, calon yang kita dukung kalah. Kalau kita menyadari ayat ini, ya sudah, kita tidak terlalu kesal, tidak terlalu kecewa yang berkepanjangan, kenapa kok yang didukung tidak menang. Ya memang Allah sudah mentakdirkan. Yang menyebabkan menang akhirnya dia yang jadi, ya Allah. Allah yang izinkan, Allah yang memberi. Keadaan seperti itu. Lebih lapang hati kita, lebih legowo, lebih tenang. Nah yang namanya kerajaan Bapak Ibu, mulk, biyadihil mulk, yang memiliki semua kerajaan, semua kekuasaan. Termasuk di dalamnya ya ada harta, ya namanya kerajaan. Ada kesenangan, ada kenikmatan, ada kesehatan, ada kemenangan, ada kesuksesan. Itu segala sesuatu yang ada di dalam mulk, di dalam kerajaan. Nah, kalau kita faham dengan ayat ini, yang memiliki semua al-mulku itu adalah Allah, maka apabila kita menginginkan salah satu atau beberapa bagian-bagian dari al-mulk ini, ya kita mintanya kepada Allah. Mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah pemilik kerajaan, pemilik semuanya. Kita pengen, mintalah ke Allah. Salah satu Asmaul Husna, sifat Allah yang ke-19, Al-Fattah, Allah yang maha membuka. Membuka pintu rahmatnya, membuka pintu karunia, pintu nikmat, pintu sehat, pintu kemenangan, pintu pertolongan, semua Allah yang membuka. Nah, kalau kita pengen dibuka, ya kita harus mendekati. Siapa yang bisa membukanya? Yaitu Allah. Apapun upaya kita, bagaimanapun usaha kita, jumpalitan, pagi, siang, malam, nggak kenal waktu. Tapi kalau yang maha membuka belum membuka, maka tidak akan kita dapatkan apa yang kita cari. Rumah kita, harta kita, mobil kita, perusahaan kita, semua, bahkan diri kita, ini adalah miliknya Allah. Nanti akan kembali kepada sang pemilik yang menciptakan diri kita, yang menitipkan semua harta benda ini kepada kita. Jadi kita nggak akan menjadi orang yang sombong, yang merasa ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, ini karena usaha saya, ini karena upaya saya, ini karena jerih payah saya. Tidak. Ini karena dititipkan oleh Allah kepada
saya menjadi amanah, saya gunakan dengan baik, dengan benar. Kalau sudah berpikir kita seperti itu, enteng, ringan. Kita ini nggak punya apa-apa. Bahkan kita pun tidak memiliki diri kita. Semua yang memiliki adalah Allah. Jadi badan ini kalau sudah nggak enak rasanya, kalau sudah mulai sakit, ya, mulai mata berkunang-kunang, perut mual-mual, pegal linu encok rematik, mulai kumat darah tingginya, kolesterol, asam urat, mulai ada yang nggak beres dalam badan kita, ya kita doa kepada Allah. Kita usaha berobat atau gimana caranya supaya sehat. Terus jangan lupa berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan badan ini. Engkaulah yang memiliki jiwa dan ragaku ini, ya Allah. Hanya Engkaulah pencipta yang sempurna. Kembalikanlah ya Allah fungsi-fungsi badan saya ini dengan normal, dengan baik. Sebagaimana Engkau ciptakan pertama kali. Jadi kalau ada yang nggak beres dalam badan kita, minta penyelesaian ke Allah. Ibaratnya kalau kita ini robot, Bapak Ibu. Robot itu kan ada yang menciptakan. Ada robot yang tangannya bisa gerak-gerak. Ada robot yang kepalanya bisa nengok kiri kanan. Bisa jalan, bisa bekerja sesuai dengan program atau settingan robot itu. Nah, kalau robot itu ada yang konslet, kabelnya ada yang konslet, atau spare part-nya ada yang kebakar, maka robot ini siapa lagi yang bisa membetulkan atau membenahi kalau bukan yang menciptakan. Dibawa robot ini kepada pabriknya, ini rusak, dibenerin. Nah, itu analoginya. Jadi badan kita kalau sudah ada yang nggak beres Bapak Ibu, kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menciptakan badan ini. Ini ada yang nggak beres ya Allah di organ tubuh saya, kembalikanlah ya Allah, normalkan kembali ya Allah. Karena ini adalah milikmu. Yang nggak bisa kita minta dikembalikan adalah kematian. Nah, kalau sudah mati ya nggak bisa lagi. Selama masih hidup, boleh kita usaha, upaya, berdoa. Seperti itu ya Bapak Ibu.